Pemirsa, rumah pensiun Presiden ke-7 Joko Widodo hampir selesai dibangun di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Rumah dibangun 2 lantai di atas lahan 1.200 meter persegi. Inilah rumah yang diberikan negara untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rumah megah ini berada di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Namun sayang, rumah yang dalam proses pengerjaan akhir ini tidak terlihat dari luar karena tertutup pagar tinggi. Sementara, jika dari atas terlihat bangunan 2 lantai berdiri kokoh. Berdasarkan informasi dari warga sekitar, bangunan 2 lantai ini berdiri di atas lahan 12.000 meter persegi dan saat ini masih pembangunan sekitar 90%. Katanya ya 90 berapa persen gitu. Oh, masih proses ya? Soalnya kan warga nggak bisa masuk, jadi nggak tahu. Tapi masih dikerjakan ya Pak ya? Masih belum ada selesai. aktivitas, ada malam juga masih ada. Oh. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2022, rumah pensiun Presiden dan Wakil Presiden berada di wilayah Indonesia dan mudah dijangkau. Rumah juga harus penuhi standar kelayakan dan keamanan keluarga mantan Presiden. Luas lahan maksimal 1.500 meter persegi jika di Jakarta. Sementara di daerah tidak ada batasan lain, namun harus mengikuti harga tanah di Jakarta dengan luas 1.500 meter persegi. Dari Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Artis Nikita Mirzani terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai sidang, Nikita tak kuasa menahan tangis. Selebritas Nikita Mirzani kembali menjalani sidang atas kasus pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini Nikita menyampaikan tanggapan atas replik yang sebelumnya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Nikita percaya diri membaca pembelaannya tersebut. Ia yakin 100% akan bebas dari kasus dugaan pemerasan dan TPPU. Menurut Nikita, fakta persidangan harusnya meringankan dan membebaskannya. Meski begitu, ibu 3 orang anak itu tak kuasa menahan tangisnya saat awak media menemuinya usai sidang. Nangis akhirnya selesai setelah ya akhirnya selesai ya. Ini tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Akhirnya tanggal 28 ini sebentar lagi gitu. Mudah-mudahan aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia, semoga bijaksana. Sebelumnya, Nikita dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh Jaksa Penuntut Umum atas kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Sidang akan dilanjutkan 28 Oktober 2025 dengan pembacaan putusan. Kondisi radiasi radioaktif di kawasan Cikande, Tangerang, Banten masih membahayakan. Warga yang tinggal di sekitar lokasi radiasi pun akan segera dipindahkan, sementara hewan ternak di sana akan dimusnahkan. Petugas kembali menemukan hasil peleburan logam yang mengandung radiasi sangat tinggi, bahkan mencapai 10 mikrosievert per jam di Desa Sukatani, Tangerang, Banten. Jumlah ini jauh di atas batas normal yang harusnya hanya sekitar 2,5 mikrosievert per jam. Akibat temuan ini, 28 warga yang tinggal di zona merah, tepatnya di Lapak C, akan direlokasi ke tempat lebih aman. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Serang juga akan mengamankan hewan ternak di lokasi terdampak radiasi. Pemusnahan ini akan dilakukan setelah pengecekan di laboratorium di Serpong, Tangerang, Banten. Meski tidak terlihat sakit, namun bila terpapar radioaktif tidak bisa lagi dikonsumsi. Keputusan ini diambil dari kesepakatan bersama pemerintah daerah dan pusat.
Nantinya bagi pemilik hewan ternak akan mendapatkan ganti rugi untuk setiap hewan ternak yang dimusnahkan. Pemerintah juga terus mendata warga yang tinggal di sekitar kawasan terpapar. Relokasi dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang ketiga masih dalam proses pendataan, sementara di gelombang kedua ada 30 kepala keluarga yang akan direlokasi. Sebelumnya di gelombang pertama, 19 kepala keluarga yang terdiri dari 64 orang direlokasi ke tempat aman. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Sejumlah tempat pemakaman umum di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. Gubernur Jakarta Pramono Anung sedang mengkaji usulan mengenai pemakaman bertingkat atau vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan TPU di Jakarta. Keterbatasan lahan tempat pemakaman umum menjadi masalah seiring perkembangan kota Jakarta saat ini. 9 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Selatan tidak menerima lagi makam baru karena sudah penuh. TPU tersebut meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko. Sementara 11 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. TPU tersebut meliputi TPU Tegal Alur, TPU Utan Jati, TPU Joglo, TPU Kamal, TPU Sukabumi Selatan, TPU Grogol Kemanggisan, TPU Duri Kepa, TPU Kober, TPU Semanan, TPU Selipi, dan TPU Tanah Merah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini tengah mengkaji berbagai opsi mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di ibu kota termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat. Pemakaman bertingkat dapat diartikan sebagai sistem pemakaman vertikal, yaitu dapat digunakan untuk 2 jenazah atau lebih. Pemakaman umum memang ini sekarang menjadi masalah dan sekarang ini sedang dikaji. Ada usulan, misalnya ini usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan untuk dilakukan bertingkat, dan ini sudah diusulkan. Tetapi sekali lagi memang dengan perkembangan Jakarta yang seperti ini pasti akan masalah, dan beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman yang ada di luar Jakarta. Selain pemakaman bertingkat, pemerintah Provinsi Jakarta juga mengusulkan TPU di luar Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Menumpuk jenazah dalam satu liang lahat dalam ketentuan Islam diperbolehkan, asalkan dalam kondisi darurat seperti keterbatasan lahan. Kendati demikian, harus dilakukan dengan cermat dan tata cara yang benar. Keterbatasan lahan pemakaman di wilayah Jakarta membuat sejumlah tempat pemakaman umum melakukan sistem tumpang atau tumpuk maksimal 3 jenazah. Menumpuk jenazah dalam satu liang lahat dilihat dari ketentuan Islam diperbolehkan asalkan dalam kondisi darurat seperti keterbatasan lahan yang saat ini tengah dialami pemerintah Provinsi Jakarta. Kendati demikian, menumpuk jenazah dalam satu liang lahat harus dilakukan dengan tata cara yang benar. Jenazah yang dimasukkan lebih dulu ke liang lahat ditempatkan di posisi paling dalam. Kemudian jenazah berikutnya diletakkan di sebelah jenazah pertama dengan tetap memiringkan jenazah ke kanan dan menghadap kiblat. Sistem makam tumpang juga memiliki beberapa syarat seperti jeda waktu minimal 3 tahun dari jenazah sebelumnya, izin ahli waris, serta hanya bisa dilakukan di makam keluarga. Kini 69 dari 80 TPU di Jakarta sudah menerapkan sistem makam tumpang.